Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa alhamana bi'ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan beliau Kiai Haji Agus Salim Haikal selaku Mudir Am Pengasuh Pondok Pesantren Al-Utsmaniyah Batam. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus Al-Ma'had Al-Islami Al-Utsmaniyah Batam, para santri yang ikut hadir dan ngaji di malam hari ini, yang sangat kami banggakan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat semuanya yang kami hormati, kami muliakan. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari tiada penabusan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai pada malam hari ini masih berkenan melimpahkan banyak rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa bermujalasah bersama di majlis yang sangat agung dan mulia, yakni majlis ilmu kajian kitab Al-Hikam karya beliau Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan majlis kita ini Allah berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majlis yang istiqomah, yang membawa keberkahan, kemanfaatan, juga kemaslahatan, terkhusus untuk beliau Kiai Haikal sekeluarga, Pondok Pesantren Al-Utsmaniyah, dan juga umum untuk kita semua, fiddin wa dunya hatta al-akhirah, amin amin Allahumma amin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan telah mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam hari ini dan insyaallah rutin seminggu sekali saya kembali diberi amanat oleh beliau Kiai Haikal untuk sama-sama mengkaji kitab Al-Hikam karya beliau Syekh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari, yang sebenarnya dulu sudah kita kaji rutin setiap malam Senin, tapi karena satu dua hal sempat dihentikan dan malam hari ini kembali diadakan kajian rutin kitab Al-Hikam. Kemarin saya tanya pada beliau, ini dilanjutkan kajiannya atau dimulai dari awal Kiai? Beliau katakan dimulai dari awal. Di pesantren itu ngaji diulang-ulang biasa.
Ya, nggak ada istilah lalu karena yang dikaji sama, kitabnya sama, terus santri nyeletuk, wis tahu, enggak. Karena semakin kita mengulang-ulang kajian yang sama, Allah akan memberikan sesuatu yang baru, ilmu yang baru, yang beda dengan ilmu yang dikaji pada kajian sebelumnya. Meskipun kitab yang dikaji sama. Nah, itu namanya maziyah. Sama yang dibaca kitab takrib, nanti diulang kitab takrib. Apalagi kalau sudah Ramadan, itu masing-masing masyayikh ada yang baca kitab-kitab kecil, kitab-kitab sedang, sama. Di bulan Ramadan sebelumnya yaitu, tapi santri tidak pernah bosan, ya. Karena bisa jadi pemahaman itu Allah kasihkan pada kajian yang berikutnya, di kajian yang pertama ini tidak Allah kasih paham, ya. Jadi kitab hikam kita kaji mulai dari awal lagi, sehingga perlu pertama sedikit tentang kitab Al-Hikam karya Syekh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari. Kitab hikam itu para ulama menjelaskan huwa majmu'atun minal hikam wal wasoya ar-ruhaniyah. Kitab hikam bukan kitab sesat, ya, sebagaimana tuduhan mereka yang anti tasawuf, tapi belajar tazkiyatun nufus. Padahal ya sama saja, tasawuf, tazkiyatun nufus. Kitab hikam itu kitab yang berisi tentang hikmah-hikmah, wasiat-wasiat, nasihat-nasihat yang berbangsa rohani, nasihat-nasihat spiritual, di mana nasihatnya itu bukan kok tentang sesuatu yang melenceng dari syariat, bukan. Tapi nasihat dalam kitab hikam itu isinya yang pertama at-tauhid, tentang masalah tauhid. Karena kalau seseorang itu tauhidnya nggak benar, dikhawatirkan tanpa disadari dia syirik, menyekutukan Allah. Sementara dosa yang tak bisa diampuni oleh Allah kelak di akhirat itu dosa orang mati masih menyekutukan Allah. Kalau dosa selain syirik, di akhirat masih ada peluang Allah ampuni. Dosa zina, dosa judi, dosa minum khamr, dan dosa-dosa yang lain, orang mati bahwa dosa-dosa besar tersebut peluang diampuni oleh Allah itu ada. Tapi kalau sudah dosa syirik, menyekutukan Allah ini bukan kok lalu nyembah kuburan, bukan, ya. Kita meyakini ada yang mendatangkan manfaat dan juga mendatangkan bahaya selain Allah, kita syirik. Kita sakit, demam, flu, pilek, lalu beli obat murahan di toko-toko terdekat, ultraflu contoh. Lalu setelah minum ultraflu, kita ngantuk, bawaannya obat, tertidur, bangun tidur, pilek kita hilang, demam kita menurun. Lalu kita meyakini yang menyembuhkan penyakit kita ultraflu itu sudah syirik. Nah, ini orang akan selamat dari kesyirikan kalau dia memahami tentang cara mentauhidkan Allah yang benar. Di mana ketika seseorang itu mentauhidkan Allah dengan benar, maka sungguh tidak akan ada kesyirikan dalam kehidupannya. Itu yang diajarkan dalam hikam. Perlu tahu, ya. Jadi bukan kok yang macam-macam sampai ada
yang memesan jangan belajar hikam cepat mati, jangan belajar hikam ajarnya sesat, itu salah. Di intisari kitab hikam itu pertama mengajarkan tauhid yang benar. Yang kedua akhlak. Yarkazu ala tazkiyatin nafs. Mengajarkan tentang bagaimana supaya kita itu memiliki akhlak yang baik. Di mana baik buruknya manusia secara perilaku itu tergantung pada hatinya. Sebagaimana sabda Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, kata Nabi, sungguh dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza sholaha sholahal jasadu kullu. Ketika segumpal daging ini baik, maka perilaku kesehariannya menjadi baik. Wa idza fasada fasadal jasadu kullu. Tapi ketika segumpal daging itu rusak, seluruh tubuhnya, perilaku kesehariannya pun menjadi rusak. Ala, ingat, wahia al-qalb. Segumpal daging itu adalah hati. Hikam mengajarin bagaimana cara membersihkan hati. Tazkiyatun nufus, yang sebenarnya itu ya tasawuf. Belajar tasawuf itu wajib. Belajar akhlak itu wajib. Imam Abi Hamid Al-Ghazali dalam karya terakhirnya, kitab Minhajul Abidin, itu menjelaskan wafil jumlah. Kesimpulannya, ilmu yang wajib ain dipelajari itu 3. Yang wajib ain. Karena ilmu itu ada yang wajib ain dipelajari, ada yang wajib kifayah, ada yang sunnah, bahkan ada yang haram. Belajar sihir tujuannya agar kalau sudah menguasai sihir untuk nyantet orang, nah itu belajar ilmu sihir haram. Tapi ketika kita belajar sihir agar ketika ada serangan dalam bentuk sihir kita tahu cara menangkalnya, itu boleh. Nah, ada ilmu yang wajib ain dipelajari. Kalau nggak belajar berarti berdosa. Sebagaimana kewajiban kita sholat fardu 5 waktu. Kata beliau, Imam Al-Ghazali, 3 ilmu tersebut, yang pertama adalah ilmu akidah atau tauhid. Ilmu yang mengkaji, mengajarkan bagaimana cara kita berakidah yang benar dan cara mentauhidkan Allah yang benar. Hikam ngajarin ini. Kalau pelajaran anak-anak santri, ada pelajaran akidatul awam. Ada di sini ya? Ada. Kalau nanti naik sedikit, ada Jawahirul Kalamiyah. Dan di Batam itu dikaji. Jawahirul Kalamiyah kita sudah hatamkan saat kajian rutin sebelum Covid, tiap malam Rabu di Jabal Arafah. Lalu setelah Jawahirul Kalamiyah ada Tijan Darori atau Tijan Durori. Alhamdulillah. Makanya semakin kesini jujur kami sebagai santri itu sangat bersyukur. Sebab mulai banyak masjid-masjid yang menjadi pesantren. Ini harus disyukuri ya. Awal kita dulu di Batam, ya Allah, kajian ada, cuma yang isi nggak jelas. Nyantrinya di mana, yang dikaji pun asal comot di Google. Tapi sekarang rutin kalau saya hitung setiap bulan itu ada 20 masjid. Rutin itu. Dan itu seperti di pesantren. Ngaji kitab, urut, diterangkan sampai hatam, nanti ganti kitab. Masya Allah. Dan sekarang lagi diminati oleh jamaah di Batam. Santri harus syukur. Dibanding 10 tahun yang lalu saat awal di Batam, itu yang didagangkan hanya penceramah-penceramah yang viral. Ya, tapi entah pemahamannya seperti apa, belajarnya di mana, itu enggak menjadi pertimbangan. Yang penting viral. Jadi alhamdulillah rutin.
Itu harus bersyukur. Karena kalau sudah tua-tua nggak mungkin mondok lagi di Usmaniyah. Tapi mereka rutin ngaji di masjid. Itu harus kita syukuri. Ya, perintah mas saya juga. Mas saya kita itu selalu berpesan kepada santri khususnya yang diamanati menjadi pengurus masjid, menjadi pengurus majelis, jangan sembarangan datangkan ustaz. Jangan sembarangan datangkan mubalik. Kita harus tahu persis dan itu tanggung jawab dunia akhirat. Kalau sampai yang didatangkan ini seorang ustadz, seorang mubalik yang ternyata paham akidahnya nggak sama dengan kita, sehingga banyak di antara jamaah yang mendengar ceramahnya tersesat. Yang berdosa bukan jamaah, tapi pengurus masjid, pengurus majelisnya. Beberapa bulan yang lalu di Padang, bisa dilihat lagi di YouTube-nya, itu menghadirkan seorang syekh dari Madinah. Kebiasaan orang Padang sebelum majelis dimulai tawasul, baca Fatihah untuk Nabi, untuk sahabat, untuk tabiin, untuk para guru. Di saat syekh itu ngisi ceramah, pertama yang disampaikan, apa yang dilakukan di majelis ini adalah bid'ah yang sesat dan nyata. Tak pernah Nabi ngajarkan memulai majelis dengan Fatihah. Itu satu contoh. Jadi jangan sembarangan mendatangkan ustaz. Harus ustaz mubalik yang kita tahu persis belajarnya di mana, paham akidahnya siapa. Kita itu harus tahu benar. Kenapa dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan as-sanadu minad-din. Belajar ilmu dengan seseorang yang punya sanad, mata rantai keilmuan yang bersambung pada Rasulullah, itu bagian dari agama. Gak boleh sembarangan. Yang penting kan Islam, Ustaz. Alumni Madinah loh, alumni Makkah loh. Gak boleh. Sebab apa? 15 sahabat yang lalu Rasul telah menubuahkan wasataftariqu ummati ala salasi wa sab'ina firqah. 73 golongan umat Islam yang semuanya akan masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Satu itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi jangan sembarang belajar agama dengan prinsip yang penting sama-sama Islam. Sama-sama alumni Madinah, alumni Makkah, ada yang mensunnahkan ziarah kubur, tawassulan, maulid, tapi juga ada yang mengharamkan, membid'ahkan, bahkan sampai mensyirikan mereka yang tawassulan, tabarrukan, ziarah kubur, manakiban dan seterusnya. Gak sama. Kalau sama, Nabi salah. Dan Nabi gak mungkin salah. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang diucapkan Nabi selalu berdasarkan wahyu. Ketika Nabi mengatakan 15 sahabat yang lalu wasataftariqu ummati ala salasi wa sab'ina firqah, umatku akan pecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu. Dan ketika ditanya mahiyan najiyah, satu yang selamat siapa? Nabi jawab dengan banyak jawaban, yang kesimpulan jawaban itu yang selamat hanya paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jangan sembarangan. Jadi satu akidah tauhid wajib ain. Yang kedua ilmu syariat. Ilmu syariat ini banyak. Cara membaca Quran yang benar. Adik-adik yang merasa belum benar bacaan Qurannya harus sungguh-sungguh belajar. Kalau sudah lancar silakan ngambil program tahfidz. Silakan. Ya, itu wajib. Belajar cara baca Quran itu wajib. Bagian dari ilmu syariat.
cara sholat, cara wudhu. Dijelaskan dalam cabang ilmu, disiplin ilmu yang namanya ilmu fikih. Wajib ain. Jadi yang diajarkan di Utsmaniyah, ya kurang lebih sama yang diajarkan di pesantren-pesantren tempat kami dulu mondok. Ilmu yang memang wajib ain dipelajari. Dan yang ketiga, Imam Al-Ghazali nyebutnya ilmu sir. Ilmu rahasia. Yang dimaksud Imam Al-Ghazali ilmu yang membahas tentang masalah hati, kondisi hati, penyakit-penyakit hati, cara menyembuhkannya. Itu sebagian ulama nyebut ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Kelompok sebelah dulu anti ilmu tasawuf, gak mau. Tapi setelah mereka analisa, mereka kaji, ternyata ilmu tasawuf sama sekali tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sejalan dengan syariat. Akhirnya mereka mau belajar ilmu tasawuf. Tapi karena dulu sudah terlanjur mencela, menyesatkan belajar ilmu tasawuf, akhirnya mereka nggak mau pakai istilah tasawuf, tapi istilahnya tazkiyatun nufus. Nah, sebenarnya sama. Tasawuf adalah upaya untuk menjernihkan, membeningkan hati kita dari kotoran. Tazkiyatun nufus itu pun juga artinya membersihkan hati, sama. Jadi dalam kitab Hikam itu diajarkan akhlak, nasihat-nasihat yang berupa supaya kita ini menjadi pribadi yang berakhlak mulia. As-suluk diajarkan juga cara menempuh jalan menuju Allah. Ya. Bagi pelakunya namanya salik, bagaimana supaya bisa suluk dan benar-benar sampai kepada Allah, al-wusul ilallah, diajarkan dalam Hikam. Diajarkan juga at-tasawuf. Bagaimana cara membersihkan hati kita ini, menyelamatkan hati kita ini dari, bahasanya Imam Al-Ghazali dalam Ihya, minal muhlikat, perkara bisa membinasakan amal-amal baik kita. Jadi sekali lagi, mungkin yang pernah membaca artikel, mendengar ustadz yang mengatakan belajar hikam itu pelajaran yang sesat dan menyesatkan, ini loh isinya hikam. Sesatnya di mana? Nggak ada. Yang dikaji itu tentang apa? Tauhid, tentang akhlak, tentang cara menempuh jalan menuju Allah. Yang itu semua sesuai dengan syariat. Nggak ada yang sesat. Semuanya sesuai dengan syariat. Kemudian tak kenal maka tak sayang. Ini kan pertama ngaji, jadi biar semangat ngaji. Yang ngarang kitab hikam itu siapa? Apakah hanya seseorang yang terkenal ahli ibadah, lalu punya karomah, bisa ta'addudul majlis? Ta'addudul majlis itu orangnya satu, tapi di waktu yang sama orang itu yang ngaji di tempat lain. Ta'addudul majlis itu seperti ini. Pak Lukman habis sisa malam Rabu ngaji di Masjid Abu Bakar. Tapi ternyata di kampung Pak Lukman sana di Jepara, dia juga ngaji dengan orang yang sama. Itu namanya ta'addudul majlis. Bagian daripada tajallinya Allah untuk hamba-hamba yang Allah kehendaki mendapatkan dan merasakan kemahabesaran Allah. Toyil ardi, bisa melipat bumi. Kalau kita yang diberi karomat itu, ya setiap hari kita nggak perlu ke Jawa beli tiket mahal, ya. Kita nggak perlu, karena bumi itu dilipat. Jarak yang ratusan kilometer itu seperti di depan kita, tinggal loncat saja nyampe. Apakah seperti itu perkara hikam?
pengarang hikam bukan hanya orang yang ahli ibadah, ahli zikir, ahli puasa, lalu punya karomah, bukan. Tapi pengarang kitab adalah seorang ulama besar yang sebelum fokus di dunia tasawuf, beliau juga seorang yang terkenal ahli fikih. Mu'alliful hikam dijelaskan. Namanya Syekh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari. Itu nama singkatnya. Kalau nama panjangnya Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin Athaillah As-Sakandari. Sakandariyah, Mesir. Lahir tahun 658. Berarti tergolong ulama yang hidup di abad ke-7. Sekarang sudah abad ke-15, 1427. Jadi sudah 7 abad yang lalu. Faqihun, malikiyun, wasufiyun, syadiliyut tariqah. Para ulama memberikan komentar bahwa pengarang kitab ini orang yang ahli fikih. Bahkan beliau punya banyak majelis yang mengkaji tentang fikih, yang ngaji, Masya Allah, manusia yang sangat banyak, bukan hanya dari golongan orang awam, para ulama pun hadir di majelis Tajuddin bin Athaillah Sakandari. Fikihnya, mazhabnya beda dengan kita. Mazhabnya Maliki. Salah satu guru besar imam kita, Imam Syafi'i, itu gurunya Imam Malik, ulama Madinah. Wafat di Madinah, dimakamkan di Baqi. Ahli hadis, ahli fikih, punya karya kitab hadis namanya kitab Muwatta. Yang dulu sebelum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ulama berkomentar kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Muwatta. Sebelum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi setelah ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ulama berkomentar kitab yang paling sahih sesudah Quran adalah kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Sufiyun, ahli tasawuf. Bukan hanya ahli fikih saja, tapi juga ahli tasawuf. Syadiliyut tariqah. Beliau tariqahnya tariqah syadiliyah. Tariqah yang diciptakan, diasaskan oleh seorang waliyum min awliyaillah, terkenal kaya raya tapi dermawan, yakni Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Tapi beliau tidak berguru langsung kepada Syekh Syadzili. Beliau berguru pada santrinya Syekh Syadzili yang bernama Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Siapa? Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Yang diantara karomahnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi itu tiap tahun tidak pernah berangkat haji. Tapi semua jamaahnya, santrinya yang tahun itu haji, jumpa beliau di sana. Saat tawaf, saat wukuf, jumpa beliau di sana. Sehingga saat pulang haji, mereka menanyakan pada santri-santri. Ya contoh kayak Hekal. Ya Hekal tahun ini haji ya? Wah, masa? Iya enggak ngaji kok. Imam sholat waktu, mimpin manaqib malam Senin, ngaji. Sehingga heran, terus siapa yang kita jumpa di Makkah? Siapa yang kita jumpa di Arafah saat wukuf? Akhirnya mereka datang kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi untuk menanyakan. Belum disampaikan, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi sudah langsung menjawab, ya yang kalian jumpai di sana ya aku.
Apa susahnya? Aku kok dilawan. Nah, kurang lebih seperti itu. Wali itu boleh. Itu Abul Abbas Al-Mursi itu santrinya Syekh Syadzili. Syekh Syadzili seorang wali yang karomahnya sangat banyak, yang sangat dermawan. Saking dermawannya itu di daerah Maghrib tempat tinggal beliau, meskipun akhirnya beliau dimakamkan di Mesir, itu pernah paceklik, krisis berbulan-bulan yang mencukupi kebutuhan rakyat selama krisis. Syekh Abdul Hasan Asyadzili tak punya karangan kitab, tapi nasihat-nasihat emasnya ditulis oleh santrinya. Siapa? Cucu santri, yakni Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari. Dalam kitab Hikam ini banyak nasihatnya Syekh Syadzili. Lah, Sahibul Hikam apakah jumpa dengan Syekh Syadzili? Tidak. Tapi beliau dapatkan nasihat dari Syekh Syadzili itu lewat gurunya yang bernama siapa? Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Dari Syekh Abul Abbas Al-Mursi, nasihat-nasihat emas Syekh Syadzili disampaikan kepada santrinya. Itulah pengarang kitab Hikam yang bernama Syekh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari, yang insya Allah kita kaji. Mudah-mudahan dengan kita mengkajinya, kita dapat berkah dari keilmuannya Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari, dari keistiqomahannya, dari karya-karya kitabnya, juga berkah dari guru-gurunya. Banyak ulama-ulama Syadziliyah mengatakan estafet Thariqah Syadziliyah itu yang pertama langsung pengarangnya, muasisnya Syekh Syadzili, meninggal dilanjutkan Syekh Abul Abbas Al-Mursi, meninggal dilanjutkan pengarang kitab Hikam ini. Jadi faqihun malikiyun, kemudian apa? Sufiyun syadziliyut thariqah. Syekh Sakandari, ulama ahli fikih. Ulama ahli fikih yang di waktu senjanya beliau lebih fokus menekuni tentang ilmu tasawuf di bawah bimbingan seorang guru mursyid, itulah Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Saking terkenal karomahnya Al-Mulaqqab sampai diberi julukan ya Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari itu Qutbul Arifin wa Turjumanul Wasilin, kutubnya para walinya Allah. Jadi ada wali kutub, hierarki kewalian itu yang paling tinggi Ghaus. Ghaus itu mujaddid, setiap 100 tahun sekali itu pasti ada mujaddid hadzal zaman. Kalau minjam istilahnya orang-orang Wahidiyah ya, itu Ghaus hadzal zaman. Dalam pandangan orang-orang Wahidiyah, Ghaus hadzal zaman itu Kiai Haji Abdul Majid bin Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo. Kiai Ma'ruf itu sama-sama menantunya Mbah Soleh Banjarnegara. Pendiri Lirboyo menantunya Mbah Soleh Banjarnegara. Kosong? Ki Ma'rufnya bukan, putranya. Kami sering ziarah ke sana. Ya. Zaman Ki Ma'ruf, makanya Lirboyo melarang sholawat akhidiyah itu kan. Tapi itu dipersilahkan ya. Kalau kami Lirboyo memang masyayikh kami melarang, dan larangannya masih ada. Di pintu masjid, pintu Songo itu di atas gerbangnya ada tulisan iklan, pengumuman penting. 1, santri dilarang ngaji kitab ingkang dereng pangkatipun. Anak-anak tidak nggak boleh ngaji ihya, apalagi hikam, nggak boleh, karena
masih terlalu dini untuk memahami materi yang ada di dalam kitab Ihya. Yang nomor 2, santri dilarang miridakan sholawat wahidiyah. Ya, masih ada tulisan itu. Terus di bawahnya, kulo engkang larang. 1, Mahrusali, 2, Marzuki Dahlan. Masih ada itu. Kayaknya kami kawan-kawan wahidiyah banyak. Kita terkadang pun kumpul, ikut perkumpulan mereka. Tapi karena kami santri Lirboyo, masa yang larang, kami nggak berani untuk menjadi pengamal wahidiyah. Sebab pro kontra tentang masalah muttasil apa tidak. Kalau mereka yang pengikut wahidiyah fanatik, ini kan sholawat, nggak perlu sanad harus nyambung karena sholawat itu langsung dari Rasul. Tapi untuk kehati-hatian, Mas Saye tidak memperbolehkan. Dan Kiai Ma'ruf tidak mengajarkan wahidiyah. Adanya wahidiyah mulai Kiai Abdul Majid. Itu masih saudara semua. Nanti disambungkan juga dengan pelosok. Dah, ya. Kana rajulan sholihan aliman yatakallamu ala kursi wa yahduru mi'adu khalqun kasir. Pengarang kitab Hikam ini biar terinspirasi untuk ingin menjadi seperti beliau, semua ulama berkomentar, kana rajulan, Syekh As-Sakandari itu seorang laki-laki sholihan yang soleh, aliman alim. Beliau kalau menyampaikan ilmu di majelisnya, yatakallamu ala kursi, duduk di atas kursi. Yahduru mi'adu halqun kasir, yang hadir banyak jamaah. Masyaallah. Ini saya Tajuddin bin Abdullah Sakandari. Wa kana li wa'dihi ta'sirun fil qulub. Apa yang disampaikan beliau itu masuk dalam hati jamaah. Beda dengan saya, Kiai Haikal, terkadang sampai murah cangkeme, berbusa mulutnya, itu enggak masuk. Nah, ini salah siapa? Bisa jadi memang salah kita yang masih kotor sehingga menyampaikan sesuatu itu penuh kepentingan. Sesuatu yang disampaikan tidak dari hati, jangan berharap akan bisa masuk ke dalam hati. Guru-guru kita itu Masya Allah. Ya. Kalau ditinjau dari sisi teori ilmu pendidikan manapun itu nggak masuk. Ngajinya itu ya mana nih? Kadang sambil ngantuk, kadang nanti kelewat, lalu endi mau, wis biasa. Tapi Masya Allah santri yang mendengarkan kajian beliau yang secara nalar itu ditinjau dari teori pendidikan manapun nggak masuk. Itu Masya Allah luar biasa. Mungkin karena ketulusan para masyayikh dalam menyampaikan ilmu pada santrinya. Meskipun awal dulu kita dilihat ngaji opo kok ngene, opo sing paham. Tapi Masya Allah, yang kita berkomentar sopo sing paham itu ternyata sampai di kamar atau setelah selesai khatam kitab itu Allah kasih pemahaman. Terus bertambah pemahaman itu terlebih ketika kita sudah terjun di masyarakat. Bismillah derek no masyayikh. Saya selalu pesan kepada beliau, meskipun di sini ada pendidikan formalnya, tetap kalau masyayikh Lirboyo itu pesannya, apapun profesimu jangan sampai ninggalno ngadep dampar. Ngadep dampar yang ngaji seperti ini. Dan alhamdulillah dia cerita malam Senin ada manaqib, ada ngaji Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali. Ini nanti kalau hatam ganti kitab lain. Wajib itu. Enggak boleh mentang-mentang sudah ada yang diperintah kayaknya enggak ngaji. Tak protes nanti. Hilang karomahnya. Ya.
Masya Allah. Jadi beliau itu alimun solihun, dan ketika bicara masuk dalam hati. Wa kana lahu ma'rifatun tamah bi kalami ahlil haqa'iq wa arbabit thariq, dan beliau sangat menguasai ilmu-ilmu yang rahasia, ilmu-ilmu yang sir, yang itu tidak dikuasai oleh kebanyakan ulama. Beliau Allah kasih anugerah memahami semua itu. Kemudian beliau ketika lagi getol-getolnya ngajar fikih, ya, beliau sempat berkomentar jelek tentang ilmu tasawuf. Pernah? Karena Syekh Ibnu Athaillah fi awwali hali, perjalanannya Ibnu Athaillah itu awalnya mungkiran ala ahli tasawuf, sangat ingkar kepada ahli tasawuf. Ngapain? Hanya zikir, ngajinya pun hati, syariat kurang begitu diperhatikan, ingkar. Hatta annahu kana yaqul, sampai beliau pernah mengatakan perkataan yang luar biasa sebab ingkarnya kepada mereka yang ahli tasawuf. Apa kata beliau? Man qala anna hunalika ilman ghairal ladzi bi'aidina faqad iftara 'ala Allah azza wa jalla. Man qala, barang siapa yang mengatakan anna hunaka ilman ghairal ladzi bi'aidina, bahwa yang dipelajari dan diajarkan oleh orang-orang ahli tasawuf itu adalah ghairal ladzi bi'aidina, ya, selain ilmu yang kami pahami, maka sungguh faqad iftaru 'ala Allah azza wa jalla, dia telah berbohong atas nama Allah. Tapi akhirnya setelah beliau mendapatkan seorang guru, an sahaba Syekhahu Abul Abbas Al-Mursi, yakni Syekh Abul Abbas Al-Mursi, wastama'a ilaihi, dengarkan, dibersamai, hatta ajaba bihi ijaban syadidan. Gak banyak teori, tapi Masya Allah, ucapannya yang sedikit masuk dalam hati, membuat dulu yang sifat ananiyahnya Syekh Tajuddin itu masih sangat besar, merasa aku ini pintar, merasa jamaah aku banyak. Ketika jumpa dengan Syekh Abul Abbas Al-Mursi yang ucapannya langsung menusuk dalam hati sanubarinya, beliau berubah total. Wa akhadha anhu thariqas sufiyah, lalu bismillah beliau berbaiat thariqah pada Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Lalu beliau berkomentar, kuntu adhaku ala nafsi fi hadzal kalam. Aku kalau ingat ucapanku bahwa ilmu tasawuf itu sungguh ilmu yang mengada-ada, aku ingin tertawa. Kok sampai sejahat itu aku pada ilmu tasawuf. Sementara aku ngaji tasawuf sama guru pembimbingku ini luar biasa aku rasakan. Nah, itulah perjalanan. Ya, Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari sebelum fokus belajar, mengajarkan dan mengarang kitab, karena beliau juga ulama yang produktif. Kecuali produktif mengajar di banyak majelis, beliau banyak karya-karya karangannya. Dari disiplin ilmu fikih, dari disiplin ilmu manaqib, biografi orang-orang mulia, diantaranya Lataiful Mannan, itu karya beliau tentang manaqib riwayat hidupnya Syekh Abul Hasan Asyadzili dan gurunya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Itu beliau ahli fikih, ahli debat, ahli retorika. Sempat berprasangka buruk tentang ilmu tasawuf, meremehkan ilmu tasawuf, sampai beliau pernah mengatakan bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang diajarkan oleh orang-orang yang berbohong atas nama Allah. Tapi ketika beliau taubat di bawah bimbingan Syekh Abul Abbas Al-Mursi, tadi dia katakan, kalau ingat itu aku jadi pengen tertawa. Kok ngawur sekali diri. Dan itu biasa proses. Akhirnya tahu bahwa
tasawuf tetap ilmu yang wajib ain dipelajari ya, tapi juga jangan sampai tinggalkan fikih, tinggalkan syariah. Dan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi karena seorang wali tahu ini Tajuddin Athaillah ini nanti jadi apa. Sampai gurunya itu mengatakan, wallahi demi Allah. Namanya wali. Wali itu Allah kasih karomah diantaranya dibuka. Tak ada hijab. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang tentang seseorang, nasib seseorang, itu Allah kasih tahu. Sampai terucap, wallah, demi Allah, la yamutu hadha syab, tak akan mati pemuda ini, yang dimaksud adalah pengarang kitab hikam, hatta yakuna da'iyan ilallah, sampai dia menghabiskan umurnya untuk terus berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, wa musilan ilallah, dan tidak akan mati sampai dia bisa wusul kepada Allah. Ketika wusul, itulah orang yang sudah mencapai maqam ma'rifat, para walinya Allah. Yang ketika sudah mencapai maqam ma'rifat, Allah akan nampakkan tajallinya kepada orang-orang yang ahli ma'rifat. Sehingga orang awam menyifati sakti, bisa terbang, bisa melakukan ini, dan seterusnya. Ini sekilas tentang turjumah biografi dari pengarang kitab Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari. Jadi sekali lagi hikam itu isinya apa? Tauhid, nasihat-nasihat, kalam, makalah, berisi 204 makalah. Ya makalahnya pengarang, lalu terkadang ngambil makalah gurunya, lalu yang banyak mengambil makalah itu ucapan, nasihat, tausiah kakek gurunya, yakni Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Jumlahnya 204 makalah. Ya, insya Allah minggu depan kita akan masuki makalah ke 1, 2, dan seterusnya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Nah, ini mudah-mudahan menginspirasi kita semua bahwa sungguh perjalanan spiritual seseorang itu ya ada yang seperti beliau, tapi beliau memang orang yang fokus pada keilmuan. Ilmu apapun dipahami, dikuasai, dan awal-awal sebelum beliau fokus ke tasawuf, beliau ahli fikih. Alim, alamah bahkan ahli fikih bermadzhab Maliki, pengajar tetap di banyak majelis, bahkan mungkin kalau zaman sekarang di perguruan tinggi, dan setiap majelisnya dihadiri banyak orang, dan kalamnya, Masya Allah kalamnya, apa yang diucapkan langsung masuk dalam hati. Sementara kita ini sampai murah, berbuih bibir, terkadang marah-marah, caci maki, gak ada yang masuk. Masuk sebentar, bubar majelis hilang, entah kecacar di mana. Na'udzubillahimin. Nah, kalau seperti itu jangan salahkan guru, guru pun juga jangan salahkan murid. Nah, yang penting kita ngaji, itu sudah mulia. Ngaji, majelis ilmu itu sebenarnya kalau kita mau berpikir jernih, yang berhajat itu Allah dan Rasulullah. Yang ngundang kita hadir di majelis itu Allah dan Rasulullah. Jadi kalau kita hadir di majelis itu memenuhi undangannya, ibarat orang hajatan yang hajatan, lalu kita datang kondangan, itu yang punya hajat Allah dan Rasulullah. Tapi arti punya hajat bukan kok berarti Allah butuh kita, bukan. Tapi kita butuh pertolongannya Allah lewat acaranya Allah, diantaranya majelis ilmu. Jadi nggak usah berpikir, kata guru-guru kami, ngaji itu kita datang saja sudah mulia. Kita menghadiri undangannya Allah. Mau sedikit, mau banyak yang datang, nggak usah dipikir ke sana. Jangan lalu ketika yang datang sedikit, lalu
Pak Kiai Haikal ngajinya lemes, gak ada semangat. Ya Allah, santri kudu ning ndi kira ngaji. Enggak usah. Yang ngaji 1, 2, bahkan ribuan sama kok. Yang kita keluarkan dari mulut kita dengan tenaga kita sama. Jadi majelis ilmu itu yang punya hajat besar mengadakan majelis ilmu, hakikatnya Allah dan Rasulullah. Kalau kita bisa mendatangi kondangan kehajatannya Allah, dah boleh, gak usah mikir kanan kiri, ya dijaga akhlaknya. Ketika kita hadir dan duduk di majelis ilmu. Nah, mungkin malam ini cukup untuk mukaddimah. Insyaallah pertemuan kedepannya langsung kita masuk pada makalah yang pertama. Mudah-mudahan istiqomah. Amin amin Allahumma. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.